Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan ya kita. Iya. Puji Tuhan. Ya, kita ada pagi hari ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Saya pagi hari ini saya mau, sebelum saya menyaksikan penyertaan Tuhan dalam peristiwa yang saya alami kemarin, saya rindu juga, Bapak Ibu juga pasti memiliki pengalaman yang barangkali tidak sama, tetapi itu menunjukkan penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Namun daripada itu Bapak Ibu, tentunya saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk boleh kita sama-sama menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa hari ini kita boleh dikumpulkan satu dengan yang lain ya. Kita dalam keadaan baik dan sehat. Namun saat ini, pagi hari ini ada satu request doa dari Ibu Eli, ibunda dari Ibu Eli yang memang katanya beliau dalam keadaan kurang baik, kurang sehat. Kita mau sama-sama doakan kesehatan dari ibunda dari Ibu Eli. Shalom Bu Eli. Apakah Ibu Eli sudah ada? Harusnya ada ini. Shalom Abuna. Ya, shalom Ibu. Nama beliau siapa ya? Mohon izin, maaf Bu. Roberta Sri Susanti. Oke, baik. Di sini ada banyak orang-orang pilihan Tuhan yang juga mendoakan beliau, Ibu
Panggilannya Ibu Sri ya? Iya. Oke, baik. Kalau begitu, seperti biasa Bapak Ibu, hari ini oh sebentar. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi barusan ada telepon dari Bapak Ibu, hari ini dapat teman baru lagi di BW ya. Teman saya belum masukin di grup. Nah, beliau perdana di BW. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Kebaikan Tuhan ya. Oke Bapak Ibu, seperti biasa Abuni akan memute semua media audio supaya tidak ada clashing antara sound yang keluar dari tempat saya berada saat ini. Dan sini semua untuk demi kualitas suara yang akan ditampilkan tayangan kelak. Namun yang pasti Bapak Ibu sekalian, setelah kita memuji menyembah Tuhan bersama, kita boleh membuka mikrofonnya kita. Tapi kalau untuk sekarang, tapi memang kalau di Zoom ternyata baiknya adalah tidak berbarengan semua buka. Karena kemarin juga ada beberapa suara Bapak Ibu ada yang menyampaikan sesuatu ketimpa sama yang lain. Tapi itulah karakter dari aplikasi ini. Tapi nggak masalah, itu memang dari awal memang saya berharap kita ada interaksi Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun nanti akan ditayangkan di media platform yang berbeda. Oke Bapak Ibu, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Mari kita satu berdoa. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu indah dan kami rasakan begitu agung dan mulia. Terima kasih untuk Tuhan masih izinkan kami bangun pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat dan memiliki kesadaran untuk mencari wajah Tuhan di pagi hari. Terlepas dari mungkin ada masih beberapa rekan-rekan kami yang lain yang mungkin tidak bisa hadir karena keadaan mereka sakit atau keadaan mereka sedang dalam situasi yang rumit oleh karena pergumulan hidup mereka, atau mungkin dalam perjalanan di luar negeri, ataupun juga termasuk dalam perjalanan ke luar kota. Kiranya Tuhan yang akan menyatakan kuasa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang sedang dalam perjalanan Tuhan beri pemeliharaan dan juga Tuhan beri penyertaan, yang sedang dalam tugas kantor Tuhan berikan tuntunan dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka, yang sedang dalam keadaan rumit karena pergumulan yang terasa seakan-akan begitu sulit. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang campur tangan, sehingga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkaulah satu-satunya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban mereka, supaya sesulit dan serumit apapun pergumulan mereka, Engkau yang akan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Besar kasih Tuhan, besar kemuliaan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk rekan-rekan kami yang baru saja bergabung, yang kemarin hamba temui, yaitu Pak Beni dan juga beserta ibu dan putri-putri mereka. Tuhan memberkati putri dari Pak Beni dan juga ibu yang pada pagi hari ini adik Felicia, anak Felicia ada ujian matematika. Tuhan yang memberikan kepintaran, kecerdasan dan juga ketelitian dalam mengerjakan segala sesuatunya. Kami juga memberkati anak-anak kami yang hari ini sekolah, yang hari ini kuliah. Kiranya studi mereka tidak akan terbengkalai sia-sia. Sekalipun mereka dikatakan sebagai generasi yang memiliki tantangan baru, tetapi mereka memiliki penyertaan dan juga kuasa Tuhan yang jauh lebih dahsyat dan lebih baru, namun tetap sama hebatnya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan, Engkaulah Allah penyembuh. You are the God and you are our healer. Dan pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Muda dari Ibu Eli yang tadi chat di chat room, Ibu Sri yang sedang dalam keadaan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami mau perkatakan, sel-sel dalam tubuh beliau Tuhan regenerasi sehingga akan mengembalikan fungsi metabolisme dalam tubuh menjadi normal. Fungsi hormon juga berjalan menjadi baik. Dan tidak ada hal-hal yang menyertai kegagalan-kegagalan, tetapi hal-hal yang menyertai adalah kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Demikian juga Tuhan membuka buah kandungan setiap para wanita yang setia menanti janji Tuhan digenapi. Tidak henti-hentinya kami berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti melakukan kuasa dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami, terutama bagi setiap kami yang merindukan keturunan, yang merindukan terobosan dalam pekerjaan. Hari ini sebelum kami beraktivitas, biarlah nama-Mu kami muliakan terlebih dahulu sebelum kami melanjutkan pesan Tuhan seperti apa yang menjadi renungan yang akan memandu kehidupan kami dan jalan hidup kami menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Ibu Ana yang sudah bergabung di BW, walaupun beliau tinggal di Las Vegas, tetapi perbedaan waktu tidak akan mengubah cara Tuhan bekerja. Engkau tetap sama. Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Marta dan Pak Moriano yang sudah, terima kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu Tampu Bolon sudah sampai di tujuan kemarin, dan juga Bu Marta yang kami percaya juga sudah tiba di Indonesia dengan selamat dan penuh berkat, tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu semua. Kita beri tepuk tangan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang apa? Baik. Lalu kemudian sangat baik, lalu teramat baik, selalu baik, selama-lamanya baik. Siapa namanya? Yesus Kristus. Kita tos dulu ya di kamera. Lalu taruh tangan di dada. Tidak boleh lupa sampai Tuhan datang. Amin. Oke, saya akan mulai matikan musik belakangnya ini, karena kita akan sama-sama menaikkan pujian berikut ini. Saya mohon izin akan sampaikan share dan selamat datang bagi Pak Benny. Shalom Pak. Kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu untuk sahabat baru kita di komunitas doa pagi. Ya, baik. Kami mohon izin kalau semuanya harus di mute ya. Oke. Kecuali saya di sini karena memang harus. Iya, suaranya tidak ada yang keras. Oke, Bapak Ibu, inilah pujian yang kita akan naikkan pagi hari ini. Yesus, Kau sumber kekuatanku, sebab aku ini milik-Mu, aku di
dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ya Tuhan, inilah isi hati kami. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesesakan ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh Yesus, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Ku mau terus menyembahmu Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, hosana. Oh ya lama, ya lama, ya lama, ya lama, haleluya Tuhan. Kau dahsyat, kau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus Bapak Ibu. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Boleh sambil taruh tangan di dada. Katakan sama-sama. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hatiku, tu selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Amin. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Oh, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Haleluya Tuhan. Dan biarlah dari pertemuan pagi ini adalah pertemuan untuk kami boleh melihat dan mengalami kehendak Tuhan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan di Allah kita yang hebat dan dahsyat dan luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita. Kita mau lanjutkan yang sudah kita bahas kemarin-kemarin ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Betul ya? Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Kemarin saya agak review sedikit. Kemarin bicara mengenai bagaimana children see, children do, wives see, wives do, husbands see, husbands do, employees see, employees do. Ya, bahkan mungkin our boss see, our boss do. Pokoknya orang-orang sekeliling kita itu adalah orang-orang yang melihat kita dan mereka juga akan melakukan. Makanya itu yang terjadi ketika kita baca di Hakim-Hakim pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 kemarin hari Jumat terakhir kita bahas bahwa yuk kita mau coba bangkitkan kesadaran kita bahwa mungkin ada banyak orang yang lupa ada sepasang mata Tuhan yang mengawasi kita. Oke, itu adalah hal yang manusiawi. Ya, bisa dimengerti tapi nggak boleh dibiarkan terus terjadi. Tapi bisa dimengerti kan itu hal yang manusiawi. Nah, untuk kita supaya bisa memiliki secara naluriah, kita punya kesadaran tanpa dibuat-buat, kita mulai dari yang manusiawi dulu. Bahwa sebelum ada Tuhan, selain ada Tuhan maksud saya, ada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak melihat dan dia akan melakukan. Itu sebabnya kenapa Mika juga mengambil dan mencuri dari uang ibunya, karena dia juga tahu ibunya juga dapat uang itu dari curian. Dan menurut saya kenapa Mika bisa punya begitu banyak alasan sehingga dia bisa mengambil orang Lewi lalu dijadikan imam, itu kan ngeles ya. Itu akan alasan gitu loh. Bagaimana mungkin di rumah seseorang yang sudah mengenal Allah, yang sudah sejak dari zaman Musa, gak boleh bikin patung tuangan apapun. Karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang heran. Tidak dalam bentuk patung apapun. Sedangkan mereka bikin lampu emas, lampu emas. Mau ngomong lampu emas sama waktu itu jadi lampu emas. Oh, lampu emas maksudnya. Nah, ini kan keturunan yang sebenarnya sudah mengerti bahwa ini aturan yang baku di kehidupan orang Israel pada waktu itu. Akan tetapi karena dia lihat ibunya juga ngeles ketika ya itu uang yang di ayat yang pertama kan, ya itu uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, yang kau ucapkan kutuk waktu itu, dibuat ucapan kutuk, aku yang ngambil. Jadi lihat ya bagaimana itu linear. Ibunya ngambil, anaknya ngambil.
Lalu anaknya tahu bahwa ini adalah uang curian dan dia bilang, ini kan kamu bilang ini uang terkutuk. Tapi ibunya baru sadar bahwa, wah ini anak saya kok jadi melakukan hal seperti ini. Nah lalu dia mulai ngeles tuh, oh iya di ayat yang ketiga, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Perhatikan ya, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Jadi seakan-akan aku mau mengubah uang korupsi menjadi uang taburan buat bikin gereja. Ya mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Kita berdua tidak ada yang seperti itu ya. Karena Tuhan sudah mau datang ya. Jadi sayang kalau kita menjadi hanya sekedar orang Kristen yang pengen dipandang lalu kemudian diakui, lalu kemudian kita mencoba mencari jalan keluar sendiri dengan cara kita, dan kita mengatasnamakan Tuhan atau kita buat begini, tapi ini kan buat Tuhan gitu. Pada waktu kehidupan Yefta ketika dia di lembah Top, bisa dimaklumi kalau dia menjadi dalam tanda kutip disinyalir seperti seorang Robin Hood pada waktu itu. Karena dia hidup di tengah-tengah perampok dan dia dicari juga oleh orang-orang tua Gilead waktu itu. Berarti kan dia punya kualitas yang berbeda. Tapi kalau sekarang, kalau bukan Tuhan yang suruh, lalu kemudian kita, maaf, kita menjadi bagian dari sebuah mekanisme kejahatan dan itu bicara mengenai hal-hal kekuasaan, tahta dan juga uang seperti yang dilakukan oleh ibu ini kan begitu. Mungkin di zaman sekarang apa ya, ngambil uang jemaat yang harusnya bukan, ini mohon maaf ya kalau misalnya misalnya ada hamba Tuhan yang masih melakukan ini, menurut saya yuk sama-sama kita merendahkan diri. Ada bagian jemaat yang seharusnya memang itu untuk jemaat, yang jangan juga kita mengatasnamakan, oh mereka kan saya doakan, saya ambillah uangnya. Nggak bisa begitu. Karena apa? Karena itu kan bukan bagiannya kita. Kita nggak punya kuasa menguduskan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menguduskan kita melalui darahnya di kayu salib. Itu sebabnya orang yang menerima Yesus Kristus pasti hal yang pertama adalah apa? Kemerdekaan yang hakiki. Damai sejahtera yang berbeda. Kelegaan yang tidak biasa. Amin Bapak Ibu. Dan itu cuma hanya ada di dalam penerimaan, pengakuan, dan perizinan kita untuk menerima apa? Yesus dengan kuasa salibnya di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran kita. Karena seperti yang saya selalu sampaikan bahwa kita tuh punya dua hati nih. Nurani sama sanubari. Sanubari korelasinya sama keinginan, kehendak, terus kemudian pikiran. Dan apa yang didengar. Itu dipengaruhi oleh itu semua. Tapi kalau hati nurani itu dia korelatif banget. Dia related sekali. Dia berafiliasi dengan hatinya Tuhan. Makanya ketika orang bikin jahat pasti dia menyesal. Karena hati nuraninya yang berbicara. Tapi ketika dia lagi menyimpang, hati sanubarinya yang lagi muncul. Nah dalam hal ini ibunya seakan-akan gini, ya udahlah kita tiba-tiba langsung aja, ya aku mau kasih buat Tuhan, aku mau kuduskan, aku juga mau kasih buat kamu gitu. Supaya ya, nah mungkin ya karena munculnya juga karena alasan dan mencoba ngeles, jadi muncullah sebuah perkataan, ya aku mau buat patung pahatan. Mungkin kalau ini di apa namanya diterusin lagi, mungkin Mika akan nanya, kenapa kok mama bikin patung tuangan? Oh enggak, ini cuma lambang aja biar kelihatan apa bukti kebaikan Tuhan buat kenang-kenangan. Mungkin barangkali saya memprediksi itu. Karena seharusnya mereka nggak bikin itu. Mereka tahu betul kok bagaimana Allah benci dengan yang namanya patung. Tapi waktu itu mereka lakukan itu. Dan kalau kita baca semua sampai di ayat yang ke-6, kita baru tahu bahwa apa? Pada zaman itu nggak ada raja di antara orang Israel. Artinya tidak ada yang memimpin mereka. Tidak ada yang menjadi pemandu mereka. Tidak ada yang menjadi gembala mereka. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, dilanjutkan lagi kesalahan berikutnya pada di ayat yang ke-7, 8, 9 dan sebagainya, bahwa bagaimana apa yang dilakukan oleh ibunya lalu mengatasnamakan Tuhan dan menguduskan untuk Tuhan. Dia ambillah orang Lewi. Seorang muda Lewi, nggak ditanya, nggak dilihat dulu bagaimana kualitasnya, cuma oh kamu orang Lewi. Lalu orang Lewi itu disuruh tinggal sama dia. Dituruh tinggal sama dia dan dijadikan sebagai bapak atau imam bagi dia. Dengan kompensasi dia berikan 10 uang perak. Dia berikan fasilitas.
Apakah itu salah? Bapak Ibu sekalian, memang tidak salah ketika kita memberikan sesuatu jikalau memang itu berasal dari Tuhan. Artinya apa? Jikalau memang saya misalnya sebagai seorang gembala, saya memang diberikan satu mandat di dalam hati saya untuk memastikan setiap pengerja yang melayani di gereja diberikan satu kebebasan finansial. Saya sangat yakin itu bukan dari cara manusia. Bagaimana caranya? Ya cuma Tuhan. Saya nggak bisa jawab apa-apa kecuali Tuhan. Seperti nanti saya akan saksikan, saya nggak punya alasan dan teori apapun selain saya mengatakan itu Tuhan. Sama seperti halnya ketika bagaimana saya dan Abuni waktu itu, istri saya Pastor Kartika, ada banyak sekali hal. Lalu kami ditanya kenapa nggak coba bikin seperti yang lain, proposal apa segala macam. Karena memang kami sepakat bahwa kalau Tuhan mau, Tuhan yang berikan. Dan di 2019 kami dipertemukan dengan Ibu Marta sama Pak Ricardo. Dan tempat yang kami pakai sekarang dan terdaftar di Sinode sebagai gereja induk, itu adalah tempat yang diberikan oleh Ibu Marta dan Pak Ricardo. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan melalui beliau. Karena mereka Bu Marta dan Pak Ricardo ini juga memang sama-sama tidak dapat kabar apapun, saya juga tidak memberikan proposal apapun, tetapi pada waktu mereka dapatkan kantor baru hanya dengan tujuan ada ibadah di situ, justru malah kantor itu sekarang sudah jadi milik mereka dan tidak nyampe cuma berapa bulan sudah lunas. Bahkan sekarang Bapak Ibu, baru kemarin ini sebenarnya saya nggak bersaksi, tapi nanti itu kesaksian Bu Marta aja. Itu bukan bagian saya. Saya lanjut lagi, mohon izin maaf. Nah, jadi intinya adalah bahwa di zaman itu kenapa ada banyak penyimpangan-penyimpangan? Karena tidak ada hakim. Bapak Ibu sekalian, menurut Anda, hakim apa yang paling tinggi di antara semua hakim yang ada di dunia ini? Tentu Tuhan. Nah, melalui apa kita tahu Tuhan sebagai hakim kita? Melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu mengencourage untuk buka Alkitab. Lalu kemudian saya juga encourage Anda untuk ajarkan anak-anak Anda untuk memiliki Alkitab. Karena saya pernah juga melayani di salah satu gereja dan saya cukup sedih bahwa di gereja itu ada satu rak, ada banyak sekali pernak-pernik, dan Anda tahu salah satunya adalah Alkitab yang ditaruh di situ. Tapi udah debu. Karena di situ udah nggak pernah lagi pakai Alkitab. Alasan mereka kalau jemaat pakai Alkitab, jemaatnya pada kabur. Lalu saya bilang di dalam hati saya, tapi mungkin itu cara Tuhan ke setiap gereja kan berbeda-beda. Saya tidak mengatakan bahwa gereja yang tidak pakai Alkitab salah. Saya tidak punya hak untuk itu. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah ketika saya kembali ke surga nanti, dipanggil Bapa pasti akan tanya, saya ajarkan kamu menjadi hakim atas kamu melalui firman saya yang kamu baca. Karena dari firman yang kamu baca, kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Hati kamu itu disentuh, digedor, dan diubahkan. Lalu kenapa kamu tidak mengajak mereka mengalami apa yang aku ajarkan kepadamu? Pernahkah kita terpikir seperti itu? Nah, itu sebabnya saya selalu encourage Bapak Ibu, yuk kita buka Alkitab lagi. Kenapa? Karena Alkitab ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat dan mengajar kesalahan, memperbaiki kelakuan ada di sini. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3:16. Di zaman itu tidak ada hakim, yaitu firman Tuhan yang mengatur mereka. Karena mereka terbiasa apa? Melihat sosok Bapak Ibu. Mereka melihat hakim dari yang pertama ada Otniel, lalu kemudian ada Yael, semua sampai kepada Simson. Dan pas dilalah Simson yang terakhir jadi Nazir Allah ini tipikal yang banyak banget kompromi dan hidup selengean. Karena mentang-mentang tahu Nazir Allah, dia selengean, main kawin sana, kawin sini. Minta Tuhan ketika dia lagi haus. Tapi ketika dia nggak haus, dia nggak cari Tuhan. Sampai akhirnya dia harus dicungkil matanya, dia harus terantai di belenggu, dan dia muter-muter penggilingan seperti sudah saya jelaskan kemarin. Bahwa kalau kita kok muter-muter terus ya, kita nggak pernah bertumbuh baik. Nah berarti ada yang salah.
Salah di mananya? Apakah mungkin salah di penggilingannya, atau ada hal yang mengikat kita sehingga membuat kita terikat bukan dengan Tuhan tapi dengan mekanisme yang ada di sekeliling kita? Berarti kita harus keluar dari situ. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat kembali kekuatan Tuhan. Dan untung Simpson waktu itu dia tidak lagi menggunakan akal pikiran dia dan mengandalkan rambut panjang yang mulai tumbuh, atau matanya yang sudah nggak bisa dilihat, atau tenaganya yang sudah mulai terlatih karena fitness terus menggiling-giling padi selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi dia kembali datang kepada Tuhan. Dia merengek seperti layaknya anak kecil. Makanya Tuhan kirim anak kecil kepada dia sebagai simbol bahwa hati kita ini, sekalipun kita dewasa, hati kita harus seperti anak kecil yang dekat dan lekat dengan Bapa kita. Yang ibaratnya tuh Tuhan, kita mengandalkan dia gitu. Nah, bangsa Israel di waktu ini sudah tidak ada hakim. Mereka kayak kehilangan kontak gitu. Kayak mereka kayak lost. Kayak sinyal tuh hilang gitu. Nah, tadi pas subuh saya sempat, wah kok ada tanda wifi, tapi kok nggak bisa connect. Saya telepon WhatsApp ke istri saya. Saya telepon. Kenapa ya? Oh iya. Itu coba saya cek dulu. Oh ternyata memang biasanya suka ada pemberitahuan, tapi kok tumben nggak ada pemberitahuan. Jadi langsung dibayar. Nah itu dibayar pun juga kami juga coba kaget, loh kenapa jadi banyak. Ternyata ada oknum yang memberikan sebuah tagihan mewakili kami, mengatakan mengambil program 3 bulan lah gitu. Padahal kami nggak ada ACC 3 bulan itu, jadi nanti akan diurus. Oke. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ada tanda wifi yang kipas tapi nggak connect. Jangan-jangan hidup kita seperti itu, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita dengan karyawan kita seperti itu. Kita melihat ada karyawan nih. Di mata kita melihat ada karyawan. Tapi kita nggak lihat etos kerja mereka seperti status mereka sebagai karyawan. Seperti saya tadi pagi, saya subuh. Ketika saya subuh bangun jam 3, lalu kemudian saya dapat renungan ini yang saya bagi seperti biasa setiap hari. Tuhan izinkan ada kok tanda kipasnya ada, tapi kok nggak ada koneksinya. Oh ternyata dari pusatnya itu belum diaktifkan, belum di-on-kan gitu loh dari pusatnya wifi itu. Kantor pusatnya itu sebabnya Abuni yang bantu telepon. Jangan-jangan ketidaksinkronan antara kita dengan tim kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, bahkan dengan diri kita sendiri. Kita melihat statusnya, tapi kita tidak melihat koneksinya. Berarti ada bagian yang mati. Nah, dulu ketika saya sudah bertobat, saya menjadi hamba Tuhan, tidak serta-merta juga saya langsung hidup baik-baik saja, Bapak Ibu. Saya juga mengalami proses. Demikian juga istri saya. Kami sama-sama sebagai hamba Tuhan yang mengalami proses. Tapi puji Tuhan kami belajar untuk sederhana, menyederhanakan, dan kami belajar untuk mengkomunikasikan segala sesuatu dan hal. Karena saya percaya kalau kita bisa mengkomunikasikan, pasti segalanya akan menjadi baik. Dan itu dimulai sebelum kita ke diri orang lain, sekarang ke diri kita. Coba, jangan-jangan kita juga seperti itu. Kita tahu status kita orang Kristen. Status saya adalah orang percaya. Status saya adalah hamba Tuhan. Tapi tidak ada koneksi yang menunjukkan kita sebagaimana hamba Tuhan. Tidak ada koneksi yang menunjukkan atau kualitas atau suatu tanda yang berfungsi sebagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, mertua, menantu, name it. Bahkan sebagai orang yang punya usaha kepada karyawan-karyawan kita. Kita mungkin saja bisa nice di gereja karena kita ambil pelayanan. Tapi kita ngomong dengan anak-anak nggak beda seperti kita ngomong sama karyawan. Nadanya sama. Kita ngomong sama istri kita itu tidak lebih nice daripada kita ngomong sama orang yang baru kita kenal. Itu sudah sangat keliru. Kita ramah dengan suami kita itu tidak lebih ramah daripada orang yang kita anggap layak untuk diberikan perlakuan ramah. Siapa? Pendeta biasanya. Lebih ramah ke pendeta daripada ke suami. Itu pun juga tidak benar.
Bahkan ketika anak-anak lebih nurut dan lebih hormat sama gurunya daripada sama orang tuanya, itu pun juga salah. Makanya kita pun juga tidak pernah bisa hormat sama Tuhan. Setelah saya selidiki, lalu saya langsung diberi kerinduan untuk membagi kesaksian ini. Kemarin waktu saya hari Minggu, saya melayani di sebuah gereja karena memang itu adalah tugas dari dari pusat. Saya ditugaskan ke sana dan memang yang bersangkutan Ibu Gembalanya sudah menghubungi Abuni juga secara langsung. Lalu kemudian saya melayani di 2 kali ibadah dan mereka meminta supaya diberikan sebuah pesan berkaitan dengan ulang tahun mereka di usia ke-26, ulang tahun gereja yang ke-26 dengan tema bertumbuh dan dewasa. Tapi mereka juga kasih kebebasan. Lalu saya membawakan firman Tuhan. Nah, jamnya itu jam 7:30 mulai ibadahnya Bapak Ibu. 7:30. Saya dari rumah itu sudah berangkat dari jam 6:30. 7 kurang 37 menit saya sudah keluar. Ya, karena di Maps itu 32 menit saya sudah sampai. Karena jarak dari rumah saya ke gereja tersebut itu halangannya hanya karena ada Car Free Day. Jadi kalau sudah kena Car Free Day saya harus belok kiri ke arah lampu merah, ke arah rel kereta api, dan itu cukup lama nunggu gilirannya. Singkat cerita, saya mampir dulu ke pom bensin karena memang saya berpikir bahwa supaya hari ini ketika saya ada kegiatan mau cek dinamo starter, saya tidak perlu mampir ke pom bensin. Lalu keluar dari pom bensin, hal yang pertama yang saya alami mujizat pertama adalah mobil yang saya pakai ini kan mobil persembahan dan pemberian dari papa kedua saya, yaitu papa mertua saya, papanya dari istri saya, dari Ibu Kartika, dari Abuni. Jadi papa itu kasih mobil tersebut kirim dari Papua ke Bekasi karena waktu pas COVID kemarin kami sempat saya jual mobil kami, lalu kemudian saya praktis pakai angkot kalau kemana-mana, termasuk juga kesana kemari, lalu kemudian dikirimlah mobil itu. Memang bukan mobil yang seperti mobil bagaimana, tapi itu mobil luar biasa ya, mobil yang bersejarah lah. Itu yang terbaiknya Tuhan kasih tahun 2007 dan selama ini nggak pernah ada masalah, tapi wajar kalau ada hal-hal yang mengikutinya ya, karena sudah 2007, sekarang tahun berapa. Tapi nggak pernah ada masalah, karena sesuai dengan harapan ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau saya udah nganter saya kemana-mana sampai daerah yang blok-blok sekalipun, wah masih gagah perkasa. Nah, tapi beberapa hari ini memang sering mati, tapi masih bisa untuk nyala. Cuma kemarin waktu ada di tol Jatiwaringin, sudah mau keluar, di Maps itu 5,7 km lagi. Saya mau keluar, mau turun Jatiwaringin. Ini kecepatan lagi 90 km per jam sampai 100. Yang nggak nyampe 100 lah, 90, 92 gitu. Lagi stabil. Tiba-tiba mesinnya mati Bapak Ibu. Nah sebelum itu waktu di pom bensin, biasanya karena pom bensin itu saya harus matiin mesin di starternya nggak bisa lagi. Saya bilang sama petugas pom bensinnya, Mas maaf ya saya nggak boleh matikan ini mesin, karena kalau matikan mesin takutnya masnya repot, harus bantu saya dorong mobil, sedangkan mas lagi banyak. Terus dia langsung ngomong, oh nggak apa-apa pak, ini solar kok, nggak apa-apa. Oh ya puji Tuhan, saya nggak perlu jelasin lagi ya, boleh tuh sambil nyala mesin, karena seperti truk juga bis kan gitu, nyala mesin mereka isi solar. Nah saya isi Dexlight, lalu kemudian sudah, dan di Jatiwaringin itu tiba-tiba mati tuh kecepatan 90 sekian. Mati Bapak Ibu, sama sekali nggak ada strum, nggak ada apa. Lalu, darah Yesus. Langsung saya starter lagi, saya masukin gigi 2. Karena kalau mobil mogok kan biasanya didorong sampai agak kencang, masuk gigi 2, dia akan jalan lagi gitu. Nah, saya masuk lagi gigi 2, nah puji Tuhan nyala. Oke, jalan lagi tuh. Jalan lagi, saya masih nggak itu yang pertama. Yang kedua, karena saya mau turun, saya mundur ke gigi 4, saya lepas gas, saya tekan kopling. Jadi ada pengurangan akselerasi gas. Tiba-tiba mati lagi.
hilang lagi tuh setrum, nggak ada apa-apa. Di starter juga nggak bisa. Saya masuk gigi 2 lagi, baru nyala lagi. Jadi seperti kayak didorong lagi, kayak karena itu masih kencang kan. Oke, itu saya belum ngeh. Sampai yang ketiga, sampai yang keempat, sampai yang kelima Bapak Ibu. Jadi ada 5 kali mati itu dari mulai mau turun Jatiwaringin, turun ke bawah, sampai di pasar Jatiwaringin ya. Tempat yang saya melayani itu adalah di Pondok Gede. Di dalam kawasan Ruko Ramayana. Berarti harus masuk ke dalam satu kawasan dan harus melewati yang namanya pintu loket. Yang kita ambil loket tiket parkir. Nah, ketika melewati pasar saya diberi hikmat. Oh, berarti ini mobil nggak boleh lepas gas. Karena kalau saya pindah gigi, ini pasti mati. Jadi saya pakai gigi 1 dan gigi 2. Waduh, itu saya wadadidau Bapak Ibu. Saya diklaksonin sama motor, mobil semua, tapi saya nggak marah. Saya juga puji Tuhan, Tuhan tuntun nggak tersinggung, nggak buka kaca, nggak bilang mikir lo, ini gue lagi mogok ini, nggak gitu. Jadi saya cuma Tuhan Yesus, tolong Tuhan, tolong. Saya cuma mikir tolong sampaikan saya di gereja. Dalam menjaga kecepatan begitu, ada gerobak bapak-bapak lewat Bapak Ibu. Saya harus ngerem. Saya bingung antara ngerem dan saya tekan kopling atau bagaimana. Kira-kira berapa detik tiba-tiba saya langsung dikasih hikmat. Pelan-pelan saya tarik rem tangan. Kalau saya tarik rem tangan langsung saya pasti kejungkal. Jadi saya pelan-pelan saya tarik rem tangan. Mulai pelan-pelan berhenti. Mati Bapak Ibu. Pati itu pas saya lepas rem tangan masih agak jalan. Saya masukin starter nggak bisa, saya masukin gigi 2. Saya sudah bilang, Tuhan tolong saya Tuhan. Nyala lagi. Oke. Saya masih belum ngeh nih. Nyala lagi saya gigi 1. Saya lihat di Maps itu 900 sekian meter sampai di lokasi. Waktu itu jam menunjukkan jam 7 lewat 17 menit. Lewat 20. Harapan saya adalah kalau ini sampai di gereja 7.25 atau 7.28 kan lumayan ya, yang penting nyampe. Bahkan saya nggak kepikiran bahwa kalaupun Tuhan nggak sampaikan saya, paling nggak saya di depan loket, nanti saya izin parkir di situ. Saya nggak mikir nanti pulangnya gimana, pokoknya saya nyampe dulu, nanti saya jalan ke dalam. Untung saya sudah siap pakai jas, sudah siap pakai baju, tinggal pakai jas, udah pakai sepatu. Sisa sekitar nggak nyampe 700 atau 800 meter, tinggal belok kiri karena udah lewatin pasar. Itu sisanya adalah satu jalan sempit yang menyempit bottleneck, lalu dia belok kanan Bapak Ibu. Karena dia nggak bisa belok kiri. Jadi di satu arah. Praktis itu semua motor, mobil taunya adalah jalan dan belok. Nggak bisa parkir karena nggak ada tukang jualan. Karena nggak ada space untuk orang jualan di situ. Orang nongkrong pun nggak ada. Lalu saya cuma berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan izinkan saya ini tinggal belok langsung nyampe. Tapi memang Tuhan izinkan kehendaki lain. Begitu pas mau belok, tiba-tiba ada motor dari samping nyelonong semua. Praktis saya harus ngerem. Mati itu mobil. Dan bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, ketika mati itu semua orang klakson. Saya melihat bahwa semua orang kok klakson ya gitu. Kok marah ya gitu. Tapi saya nggak membahas itu di dalam pikiran saya. Yang di dalam pikiran saya cuma darah Yesus Tuhan, dikit lagi Tuhan. Saya buka pintu, saya nggak mikir saya sudah rapi, saya sudah pakai tanda pastor. Lalu kemudian saya cuma bilang di sebelah saya ada ibu-ibu pakai motor 2 gitu, mukanya sudah muka garang gitu. Karena mungkin kenapa lu mati di di tengah jalan. Ya saya cuma bilang maaf ya Bu, maaf ya Pak. Udah. Terus saya nggak mikir, saya lepas rem tangan, saya coba dorong. Itu jalannya pas belok itu nggak turun Bapak Ibu, agak nanjak sedikit. Jadi jalannya tuh begini, dia nanjak sedikit. Baru habis itu belok kanan agak nanjak lagi. Dorongan pertama, dorongan kedua, saya nggak gerak. Mobilnya karena sangat berat. Jujur itu mobil Ford sangat berat. Fordnya sangat berat. Saya tidak terpikir untuk telepon gereja.
tidak terfikir untuk telepon istri saya, juga tidak keluar ucapan di mulut saya, Tuhan tolong jangan permalukan saya. Saya pun tidak mencoba mencari orang dan mengibarkan lembaran biru atau lembaran hijau supaya orang datang dan dorong mobil saya. Yang terfikir dan terucap di hati saya adalah, Tuhan Yesus, aku mengandalkan Engkau. Maaf Bapak Ibu, saya emosional kalau saya, karena ini peristiwa yang indah sekali. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya mengandalkan Engkau. Saya puji Tuhan ya, hati saya juga nggak marah, nggak panik, nggak apa. Saya cuma, Tuhan, saya cuma mengandalkan Engkau. Beri saya kekuatan untuk dorong ini. Tiba-tiba seperti ada dua orang yang dorong mobil saya waktu itu. Dan sindilalah saya juga nggak lihat ke belakang siapa yang dorong. Saya juga nggak dengar apapun dan bagaimana. Saya cuma mikir, oke deh, yang penting nanti kalau saya sudah masuk ke mobil, saya tinggal buka kaca, saya bilang terima kasih kan gitu. Nah, ketika saya masuk ke mobil, karena jalan sudah mulai agak terdorong, wah saya harus baru masuk mobil. Saya masuk mobil, saya tutup pintu, saya masuk starter gigi 2, dilalah nggak nyala. Aduh, nggak nyala. Oke, saya cepat, saya langsung buka pintu lagi. Jadi saya juga nggak ngelihat ke belakang, nggak bilang, Pak tolong Pak gitu. Kan bisa saja saya merasa galau atau, aduh, ini belum jalan. Yang dorong tadi mana ya gitu. Bisa saja begitu, tapi saya juga nggak dibuat noleh ke belakang sama sekali. Saya cuman, yang penting saya dorong lagi gitu. Nah, waktu dorong, saya mengucapkan sekali lagi di mulut saya, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Aku harus tiba di gereja ini. Beri aku kekuatan untuk dorong ini. Dalam waktu singkat, cuma 3 detik, itu seperti ada 5 orang yang dorong Bapak Ibu. Seperti ada 5 orang yang dorong, mobilnya langsung kayak kedorong 5 orang, kan berarti mobilnya sudah mulai agak melaju cepat. Nah, 5 detik dari situ tiba-tiba ada suara di sebelah kanan saya, suara laki-laki ngomong begini, sudah masuk saja ke dalam, langsung jalan. Sudah Pak, langsung aja masuk ke dalam, langsung jalan. Saya pun gak nyengok, saya pun gak lihat, oh iya Pak, gak gitu. Saya cuma gini, oke baik Pak, terima kasih ya Pak, maaf ya Pak. Karena mungkin saya fokus untuk dorong kan. Jadi saya langsung, karena mobil kenceng, saya langsung tutup pintu, saya langsung starter, dan langsung nyerah, ngeng gitu. Nah, pas ngeng itu, sambil saya masuk gigi 1, saya tekan setengah kopling sambil tetap gas, karena saya nggak berani rem, takut mati lagi. Saya lihatlah di spion, mana orangnya? Saya tengok ke kiri, loh orangnya nggak ada. Saya lihat ke spion ke tengah, loh nggak ada. Saya buka kaca, loh kok nggak ada. Saya cuma ngomong gini, ya Tuhan, diberkatilah orang bapak itu ya yang sudah dorong saya sama orang-orang yang lain. Tapi saya nggak lihat ada orang. Kenapa? Karena semua pada berebutan mau jalan. Dan nggak ada motor yang berhenti, bekas orang habis berhenti dari motor, kita habis dorong, atau orang dada-dada, atau ya Pak, atau kayak gitu. Atau nyamperin saya, minta uang karena habis dorong, atau oh ya Pak, sudah hati-hati ya Pak. Nggak ada sama sekali. Itu hilir mudik semua Bapak Ibu. Dan saya sampai di gereja Tuhan. Telat 7.45 saya sampai di gereja Tuhan itu. Karena dari jam 7.35 sampai ke sana tuh saya dorong mobil. Saya nggak cerita sama gembalanya di ibadah yang pertama, di ibadah kedua saya cerita. Apa makna dari kesaksian Abuna sih? Jangan sampai seperti makna wifi tadi pagi. Kelihatannya kita suami, kita nggak ada koneksi sebagai suami sama istri kita. Ada banyak orang mungkin takut kehilangan pelayanan, takut kehilangan anggapan oleh yang mengundang, atau nggak mau kehilangan kerapihan baju mungkin ya. Jadi bisa aja saya apa segala macam. Saya bukan mengatakan wah saya hebat, enggak. Saya belajar dari situ. Itu bukan saya juga.
Tapi saya sadar Bapak Ibu, kalau kita selalu connect sama Tuhan, hati kita ini gak cuma isinya hanya cinta berkat Tuhan atau cinta Tuhan Yesus. Semua orang cinta Tuhan. Tapi ada nggak yang takut? Takut apa Abuna? Takut kehilangan Tuhan Yesus. Pada waktu itu saya cuma takut kehilangan Tuhan. Karena saya betul tidak ada yang bisa saya andalkan dalam hidup ini kecuali Tuhan Yesus Bapak Ibu. Seringkali kita juga lupa untuk mengatakan takut kehilangan sama suami, sama istri, sama anak-anak, sama karyawan. Sehingga kita perlakukan mereka semena-mena kita. Saya yang punya duit, saya terserah ngomong apa sama karyawan saya. Tapi tidak dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita seperti orang yang kayak nggak ada yang mengajar kita, padahal kita sudah sering ke gereja, kita sudah sering firman Tuhan, kita punya catatan khotbah kita bahkan lebih tebal dari Alkitab kita. Catatan khotbah kita segini, Alkitabnya cuma segini. Tapi kita tidak merasa takut kehilangan Tuhan. Rasa takut kehilangan Tuhan itu penting. Karena itu yang menjadi alasan Yesus ada di dunia ini. Tuhan menjadi manusia, rela direndahkan. Dia mati di kayu salib karena dia tahu kehilanganmu. Ketika perusahaan semakin mendadak bangkrut, pekerjaan semakin sulit, apa yang kau lebih takut? Kau takut kehilangan jabatanmu, kau takut kehilangan Tuhanmu yang membuat engkau memiliki jabatan itu. Ketika situasi rumit, apa yang engkau takutkan? Engkau lebih takut kehilangan kesenanganmu atau engkau lebih takut kehilangan Tuhanmu yang mengizinkan engkau mengalami kesenangan itu? Tapi saya mau ajak pagi hari ini. Mari kita belajar merasakan takut kehilangan Tuhan kita supaya kita tidak kehilangan segalanya. Karena apa artinya kita mendapat segalanya kalau kita kehilangan Tuhan Yesus? Dia Allah yang hidup. Lalu siapa yang menolong itu? Sampai sekarang masih misteri. Tapi saya percaya itu malaikat Tuhan. Dan ini yang mau saya saksikan. Dulu jatuh bangun saya itu adalah saya suka main Instagram. Ketidakkudusan saya itu adalah gampang sekali ngasih like. Padahal gak ada niat apapun misalnya. Jujur gak ada niat apapun. Saya cuma trying to be nice sama people. Tapi itu salah. Saya katakan itu salah. Kenapa? Karena saya bisa nice banget sama orang. Tapi kadang-kadang saya tidak begitu nice juga sama Abuni Kartika. Tapi saya tidak ada motivasi apapun. Tapi itu benar, itu salah. Dan saya akui itu. Makanya saya nggak mau pakai sosmed lagi sampai Tuhan yang suruh. Dan ketika saya bisa memberikan hati kepada orang, tapi saya lupa memberikan hati kepada istri dan anak-anak saya. Saya sibuk pelayanan, saya sibuk kerja. Jangankan hati, keberadaan saya pun hampir nggak ada. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak cuma berikan hatinya, dia berikan semuanya. Karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya juga akan diberikan semuanya ketika ia datang kali yang kedua dan menemukan kita sebagai orang-orang dan anak-anak dan mempelai-mempelainya yang walaupun hati kita sederhana, pemikiran sederhana, tetapi kuasa Tuhan jauh lebih daripada kata sederhana itu. Dia yang memampukan kita melewati banyak hal. Dan dia selalu mengirimkan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Karena hidup kita layak untuk menjadi tempat di mana malaikat-malaikat tinggal. Apa itu Abuna? Nah, penjelasannya adalah besok. Karena ini sudah lewat 15 menit. Saya mohon maaf. Saya biasanya janji jam 5 kurang. Bapak Ibu takutnya ada persiapan. Saya mohon maaf sekali lagi. Kita harus sudahi. Ya, besok saya jelaskan ya Bapak Ibu. Maksudnya apa sih gitu. Tapi yang pasti adalah pembelajaran hari ini. Mari sama-sama taruh tangan di dada.
kita mau sadari bahwa kita ini miliknya Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, aku adalah milikmu. Apa yang ada padaku datang daripadamu. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami bekerja, kami mau belajar tidak hanya tentang cinta pelayanan, cinta Tuhan saja, tetapi juga kami harus takut kehilangan Engkau. Dibandingkan segalanya, Engkaulah yang paling utama dan paling segalanya. Dan biarlah pagi hari ini hamba berdoa setiap yang memimpin perusahaan, mereka bisa memperbaiki hal-hal yang pagi hari ini mereka dapatkan secara pribadi. Mereka memperbaiki hubungan mereka dengan istri dan suami mereka, cara bicara, bagaimana memperlakukan, harus lebih adil. Kami harus memperlakukan orang-orang terdekat kami yang terikat secara kasih Kristus baik dalam pernikahan maupun keluarga. Baru kami juga berikan hal yang nice kepada orang di luar sana. Namun di atas semua itu, lebih dari segalanya, kami harus berikan yang lebih baik dan lebih nice lagi kepada Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih dan ampuni kami Tuhan, dan secara pribadi hamba berdoa, bagaimana Tuhan menolong hambamu, kirimkan juga malaikat-malaikatmu untuk menemani, mendampingi Bapak Ibu dan semua yang ada di komunitas doa pagi ini. Kemanapun mereka pergi hari ini, malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling mereka. Malaikat Tuhan akan menolong mereka. Kami bukan hanya sebagai orang percaya yang kelihatan statusnya namun tidak ada koneksi sama sekali. Sehingga selalu kehilangan fungsi. Tetapi mulai hari ini kami akan mulai bangkitkan lagi. Kami mau berserah karena Tuhan yang memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, tuntunan, damai sejahtera. Dan roh takut kehilangan Tuhan sudah mulai ada padamu. Biarlah kita semua menjaga itu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang siap bekerja, yang siap diberkati dan menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Maaf ya Bapak Ibu, lewat 17 Ampun. menit, maaf ya. Maaf sekali. Cuma saya merasa harus menyampaikan ini. Bye. Sama-sama Bu, terima kasih. Kasih. Ya, Ibu terima Ruma. kasih. Eli. Ibu Ana, salam Bapak Charles semuanya, terima kasih semuanya. Mami. Pak Benny, salam juga buat Ibu Ana. Ya, sama-sama. Bu Elmi, Pak Musa, juga Bu Bu Kartika. Yuni, Pak Musa, Iya. ini. Ya, tadi sudah mulai banyak, cuman sudah mulai karena beberapa sudah harus ke kerja ya, nggak masalah. Besok pasti akan berkumpul lagi. Ada Bu Nancy, Pak Jusman sudah sampai ya, kemudian Bu Marta juga sudah Helmi. sampai sepertinya. Iya, kemudian Ibu Risma Manurung, Ibu Linggawati, Bu Yani, terima kasih kemarin Bu Yani, Bu Mariana Sitepu, Pak Juli dan Ibu Eli, tetap percaya Tuhan akan berikan apa yang dinantikan. Juga Oma Dora, dan juga Oma Leli. Salam buat Bu Sri ya Bu. Juga tua Bu Nova, salam buat Bu Olivia. Bu Grace, saya rasa sudah semua ya. Pak Charles, Bu Helmi, oke, sudah semua kalau begitu. Saya rasa sudah semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Bye. Shalom, bye. Malaikat Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Shalom, bye. Makasih ya Bunda. Ya, saya mohon izin langsung mulai out ya. Dah. Dah. Dadah.